Oke, masuk. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berdoa primamori, absen primamori. Hari ini kepada anak Bapak semua, kita akan memulai pelajaran kita, yakni materinya mengenai surah Al-Kafirun. Jadi, di sini ada beberapa tema yang harus kita lakukan. Di antaranya membaca surah Al-Kafirun, menulis surah Al-Kafirun, kemudian selanjutnya nanti mengartikan surah Al-Kafirun, kemudian dan memahami kandungan surah Al-Kafirun. Kemudian kepada anak Bapak semua, di sini kita akan mengetahui tujuan pembelajaran kita. Apa yang pertama? Sebagai siswa, kita harus mampu membaca, menulis, kemudian mengartikan surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran ini adalah menjelaskan kandungan surah Al-Kafirun. Nah, anak-anak ibu semua, anak-anak bapak semua, Allah menciptakan manusia dengan keragaman, baik warna kulit, suku, bangsa. Demikian juga adat istiadat dan bahasa, terkhusus dengan agamanya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh saling mencela satu sama lain, apalagi menghina. Jadi perbedaan di antara kita sebagai manusia kepada Bapak semua itu merupakan salah satu upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah pernah kita ketahui, kita sesuaikan dengan surah Al-Hujurat ayat 13. Itu dia. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari Zakari wa unsa wa subha waja'alnakum waja'alna subha syu'uban qabaila wa qabaila Ta'aruf. lita'arafu. Inna ta'arufu inna akramakum akramakum indallahi atqakum. Indallahi Innallaha alimun alimun khabir. khabir. Jadi inilah anak-anak Bapak semua landasan kita dalam beragama khusus agama Islam. Allah memang menciptakan kita semua berbeda suku, agama, dan ras. Jadi dalam bahasa ayat Al-Quran tadi sudah menjelaskan bahwa kita tidak ada harus membedakan suku, ras, dan agama, melainkan apa? Inna akramakum indallahi Indallahi atqakum. atqakum. Yang paling mulia di sisiku kata Allah, apa? Orang yang paling bertakwa. Bertakwa. Nah, surah Al-Kafirun, mari nanti sebelum kita baca bersama, ini Bapak jelaskan sedikit. Surah Al-Kafirun adalah terdiri dari 6 ayat. Kemudian surah yang kemudian surah ini dinamakan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota Mekkah. Oke. Kepada Bapak semua, sebelum kita lanjut, ada yang ingin bertanya? Kafirun ini? Oke, baik, tidak ada. Untuk itu, marilah kita baca bersama-sama. Saya, Pak. Apa, Bu? Silakan. Silakan, Bu Rizda. Bukan Pak, Bu Sari. Hari ganti itu. Sarinya Oh, Pak. salah wajah. Beda nama. Silakan, apa, Bu? Pak, surat Al-Kafirun itu apa artinya, Pak? Oh iya, surah Al-Kafirun artinya adalah wahai orang-orang kafir. Oh, Ya, boleh. Yang lain. Ya, Anak Bapak Rizdawati, silakan.
Mic-nya, Bu. Mic-nya. Mikrofonnya belum, Bu. Don panggil ibu. Jaga anak, Don. Oke, silakan Bu Rizda. Mikrofonnya. Oke. Jadi kita lanjutkan bersama-sama membaca surah Al-Kafirun sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Nanti setelah Bapak bacakan, baru anak Bapak nanti ikutkan bersama-sama. Baik, Pak. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala abattum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum aminuna ma'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Pak, terima tulang saya jadinya, Pak. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pak, solo dari Raya Idul Fitri. Ya, jadi kepada Bapak semua, yang ada di antara kita yang belum pandai, belum pasti baca apa-apa. Tapi yang jelas kita harus tetap rajin belajar. Sudah pandai anak Bapak semua mengaji atau baca Quran? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi di atas, tujuan pembelajaran kita adalah mengenai surah Al-Kafirun ini, anak-anak Bapak semua harus pandai, yakni membaca, menulis, dan mengartikan surah Al-Kafirun. Jadi, membaca tadi sudah kita laksanakan, memori. Sekarang kita lanjutkan mengartikan surah Al-Kafirun, kemudian kita mampu menjelaskan kandungan surah Al-Kafirun. Dah, mengartikan surah Al-Kafirun itu tentu kita mulai dari ayat per ayat. Dah, Iya, Pak. yang pertama kita mulai dari ayat yang pertama, yakni Kuliah. bunyi ayatnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya, wahai orang, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Nah, selanjutnya ayat yang kedua, coba baca. La Enggak nampak Ya. ayatnya, Pak. apa? Ayatnya enggak nampak. Ayat yang kedua, Ikutkan aja bacaan kami, Bu Sari. Iya. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Terus kita lanjutkan Aku tidak ayat akan yang menyembah apa yang kamu sembah. Iya, yang ketiga, wala antum abiduna dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum. Dan tidaklah aku Dan tidak aku apa yang pernah kamu menjadi penyembah sembah. apa yang kamu sembah. Lanjutkan. Coba anak Bapak itu
Yasmi ayat yang kelima. Coba bacakan ayatnya. Wala antum Amilun nama Iya, artinya dan kamu tidak pernah pula menyembah apa yang aku sembah. Iya. Pak Kemudian Ahmad, ayat yang terakhir. Pak Ahmad Isar makan-makan di Tidak lokal. boleh. Tidak boleh. Nanti kan ada waktu istirahat. Baru kita boleh makan-makan. Kita lagi belajar. Iya Fokus. Pak, belum lagi istirahat. Ya cepat-cepat. Kita fokus dalam belajar. Yang kelima, ayat yang keenam. Ayat yang terakhir. Ya, coba. Buat Dena. Apa ayatnya itu? Lakum. Dinukum waliyadin. Oke, baik. Terima kasih. Artinya itu adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Jadi sudah paham anak Bapak semua, kita sudah membaca dan mengartikan surah Al-Kafirun ayat 1 sampai dengan 6. Sekarang tugas anak-anak Bapak semua nanti akan Bapak Boleh minum, Pak? boleh. Minum, Pak? Boleh. Seperti yang Bapak sampaikan tadi di atas, anak Bapak semua harus paham bagaimana nanti mengartikan surah Al-Kafirun. Jadi tugas kalian untuk hari ini, Bapak buat artinya nanti arti surah Al-Kafirun dan ayat surah Al-Kafirun secara acak, baru nanti kalian cocokkan masing-masing ayatnya dengan artinya. Nah, paham anak Bapak semua? Paham. Lah, pre-memory. Bapak semua, sekarang kita akan memahami kandungan surah Al-Kafirun sebagaimana tujuan pembelajaran kita mengenai surah Al-Kafirun. Jadi kita harus memahami kandungannya. Kandungan surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan 6. Jadi salah satu dari kandungan surah Al-Kafirun adalah, ada yang tahu anak Bapak? Pak. Tidak Belum. Pak. Ada, Pak. Nah, coba anak ibu Bapak Dena, apa itu salah satu contoh kandungannya? Tidak ada pemaksaan dalam agama, Pak. Bagus. Boleh yang lain? Ada toleransi. Anak saya Mas Riyati. Tidak boleh mencampur adukkan agama, Pak. Akidah. Iya, bagus. Selanjutnya ada lagi? Yang kita ambil? Tidak boleh berkongsi dalam agama, Pak. Iya. Semua itu yang anak-anak Bapak sebutkan semua sama. Kandungan dari surah Al-Kafirun, akan tetapi meskipun kita misalnya berbeda agama, akan tetapi kita harus mempunyai sikap toleransi. Apa tadi? Toleransi. Pak, apa itu Pak toleransi Pak? Toleransi adalah memberikan kebebasan, membolehkan. Nah, itu yang disebut toler, memberikan kebebasan. Jadi jangan ada nanti anak Bapak yang tanya, apa itu Pak? Toler katanya. Jadi toleransi itu adalah memberikan kebebasan. Nanti yang ada ya, Pak. Ya, coba lihat di sana ada keberagaman anak gambar di video kita, yakni bergandengan tangan. Ada yang di sini adalah yang beragama Buddha, kemudian ada Hindu. Kristen, ada Islam, Katolik, ada Hindu. Iya, Konghucu. Nah, sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Meskipun berbeda-beda, sebagaimana slogan kita Indonesia itu apa? Bineka Tunggal Ika. Yang global. Kalau kita misalnya kita berbicara mengenai suku bangsa Indonesia, sangat banyak keragaman suku di Indonesia. Jadi itu semua tidak akan membedakan keragaman itu, karena kita sudah menjadi seperti yang terbunyi dalam Sumpah Pemuda. Kita berbangsa-bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia.
Iya. Dah, untuk anak-anak Bapak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak. Ya, boleh. Tanah air satu, yaitu tanah air kita Indonesia. Iya, Pak. Ah, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Pak, saya, Pak. Boleh, anak Bapak di Setiawati, apa yang mau ditanyakan, Nak? Silakan. Ya, surat Al-Kafirun itu Pak di mana Pak diturunkan? Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Sebagaimana yang kita ketahui, surah itu hanya diturunkan di 2 kota. Ada yang namanya surah Makkiyah, berarti surah yang diturunkan di kota Mekah. Salah satunya adalah surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, ada surah yang diturunkan di kota Madinah atau yang disebut surah Madaniyah. Artinya berarti surah itu diturunkan di kota Madinah. Pak, kenapa diturunkan di kota Mekah, Pak? Kenapa tidak di kota Madinah? Ya, surah Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah karena Rasulullah SAW belum berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah Al-Kafirun ini atau surah yang pendek ini cenderung surahnya itu pendek-pendek. Nah, kalau surah Madaniyah ciri-cirinya itu surahnya panjang-panjang. Panjang-panjang. Nah, iya. Ada lagi? Pak, aku tanya Pak. Boleh, silakan. Kan Pak di dekat rumahku ada perayaan Pak. Jadi Terus? orang tuh ada tari tortor Pak. Aku boleh ikut enggak Pak untuk ikut andil dalam tari tortor itu Pak? Boleh, itu berarti wujud rasa keberagaman kita, saling menghargai dan menghormati budaya bangsa Indonesia kita sendiri. Kalau tidak banyak ragam budayanya, berarti kita bukan bangsa Indonesia. Makasih ya Pak, aku ikut besok Pak. Oke, boleh. Ada lagi? Ada Pak. Nah, kalau tidak ada lagi, barangkali itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini, ya. Maka kita cukupkan untuk hari ini. Marilah kita berserah diri kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Bapak, kalau ada misalnya kata-kata yang salah, yang tidak pada tempatnya, atau anak-anak nanti tidak senang dengan Bapak mohon maaf. Senang Demikian. kami dengan Bapaknya Pak. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga itu.